Halo semuanya, welcome to Obral. Obrolan anak milenial. Pasti udah kangen sama aku. Yeay. Kangen sama yang nggak pernah ada nggak? Kira kita full personil juga. Nah teman-teman, hari ini kita pengen ngebahas soal berkomunitas. Hubungannya sama di bawah apa? Biasa kita berkomunitas ngelesehan. Oh Banyak gitu ya? Mungkin karena kita duduk di sini terus kita melingkar begini loh, kayak Iya, sebuah benar. Itu Keren Reza. banget loh. Reza dari tadi diam ternyata untuk mempersiapkan diri ya. Bener. Benar. Bagus. Thank you Reza. Nah, berkomunitas gitu. Kita ngebahas soal berkomunitas. Tapi sebelum kita ngomong soal berkomunitas nih, gue pengen nanya. Lo pada kalau di waktu luang bisa ngapain? Ngelakuin dosa ya? Tidur. Oh, tidur. Itu kan Nonton. jawaban gua harusnya. Yaudah. Tidur. Gue mewakili dia. Tidur. Jadi dia terus nggak ngomong dong. Iya, bener. Lo harus mewakili dia kalau gitu. nonton drama. Nonton drama. Terus lo apa? pusreng. Pusreng. Waduh, pusreng. Gua tidur juga, tidur main game. Tidur main game. Lu? Sama Felix. Oh. Kan kita main bertiga biasanya. Kan kita tidur bareng. Red satu kamar. Bener. bareng. Gimana Iya. Anda gimana? Kalau gua sekarang kebanyakan tidur sih. Nah, tidur kan ya. Semakin tua semakin Iya. Tapi Tidur. ini jawaban introvert semua ya. Iya. Gak ada yang Nggak ada yang berteman Loh, nih. kita justru di dalam tidur kita berkomunitas. Gimana tuh? gimana Gimana tuh? tuh caranya? Di dalam mimpi. Oh iya. nggak salah. Oh gitu Bisa. terkoneksi Nah, ya. yang ini gak bisa gue selamatin. Kita next aja yuk. Iya. Kita next aja yuk. Udah beda topik Yuk, kita next aja yuk. Agak multiverse. Iya. Iya. Jadi gak ada yang berkomunitas ya kalau waktu Ya luang kadang gue pergi sama temen juga kadang gitu. Oh, oke. Kalau misalnya mereka lagi sempet ya. Oke. Biasanya Itu juga komunitas. Kalau komunitas paling kok janjian dulu. Oh. Ya, kalau mau kumpul begitu harus ada janjian dulu. Jadi kalau berkomunitas harus janjian dulu. Besok lu berkomunitas apa? Sama komunitas sama teman-teman SMA itu komunitas bukan sih? Iya Komunitas. bisa. Ya. Bisa. Tergantung lu nya gimana. Komunitas kapak merah. Terus ada Kapak komunitas merah, gue liatin kapak merah. komunitas basket. Oh, basket. Bisa. Jadi ada yang berkomunitas ya. Nah, tapi kan kita juga ada komunitas nih di gereja, benar kan? Mm. Kita- Contohnya ini. ini nih. Iya, contohnya. Wih. Iya kan? Kita komunitas nih di gereja nih, gaya. Kita komunitas ya harusnya. Ada juga yang lain. Ada juga. Contohnya. Satu. Contohnya. Ketuhanan yang Maha Esa kan. Enggak. Bahkan bercanda nih kali ini nih. Iya, satu. Apa? Komisi Apa? Betul. remaja. Remaja. Pemuda. Sekolah minggu. Pemuda dewasa. Pemuda Sutri. dewasa, sekolah minggu. Pak Sutri. Kaleb. Tahu aja lu. Udah siapa nih? Waduh, iya. Waduh, paling inget Pak Sutri loh. Tadi Dari tadi pemuda dia ulang. dewasa udah. Komisi Udah, wanita. udah. Oh Wanita. iya. Komisi Kaleb. anak. Kaleb. Komisi anak. Nah, Apa lagi? ya itulah pokoknya. Iya. Kalau dulu ada ini fellowship. Ya Trifellow. Trifellow. Itu juga Yang berkomunitas kan. komunitas. Heeh. Iya, tapi tujuannya apa, teman-teman? Kalau kalian tuh biasa berkomunitas tujuannya apa sih? Kalau biasa tuh aku kan sama teman-teman itu komunitas SMA gitu ya. Berarti kan Mm-mm. sama teman-teman SMA juga itu udah teman dekat. Biasa kalau kita pergi kan ya sekedar catch up gitu, tanya kabar, terus cerita-cerita juga jadi support system kayak gitu. Waduh. Keren banget ya. Kalau nggak juga ada orang yang berkomunitas buat dapat koneksi. Koneksi. Ya Zaman- tergantung di tujuannya zaman-zaman- Gak kan. ada internet ya kalau nggak Zaman-zaman- bareng-bareng. Kan beda. Orang mau serius. Iya, zaman-zaman apa serius. Iya, pokoknya kan Zaman-zaman. zaman-zaman ini kan kita tuh daripada kompetisi mendingan kolaborasi. Widih, Lagi mau kampanye ya? Widih, comeback Ya, pokoknya- stronger ya. iya. Comeback stronger. Pulih lebih cepat, bangkit Banget lebih kuat. banget. Kita memang nasionalis guys. Tadi nggak lulus sensor, jangan. Iya. Biasanya untuk ada catch up, saling pengen tahu ya kabar satu sama Cerita lain, juga. cerita curhat ya kalau lagi. Nah, kalau di gereja, Nah, apakah Apakah? cuman buat Curhat. deketin si dia? Oleh komunitas? Waduh, ini gereja apa macam belang Wah. ya. Tapi sebelum itu, maksudnya sebelum kalau di gereja ngapain ya? Cuman kayak seberapa penting menurut lu pada tuh berkomunitas gitu? penting. Betul. Penting karena kita itu pada dasarnya makhluk sosial. Yes. Yang nggak mungkin bisa Jawaban sendiri. aman banget sih. Loh, bener dong. Tapi benar. Benar. Iya benar. Tapi gue Apa? mau mengeluarkan sesuatu. Kan Apa? Tuhan, maksudnya Tuhan pun bilang kita harus bersekutu juga kan. Maksudnya dalam bergereja pun kita harus
bersekutu sama Hmm. teman-teman yang lain gitu. Iya, benar harus bersekutu. Benar, harus bersekutu. Tapi apa bedanya? Maksudnya kayak jadi pertanyaannya kan kayak apa bedanya sih sama kalau gue bersekutu kok sama orang luar. Maksudnya kayak Bener. nggak di gereja. Kan kita punya dong, maksudnya circle Ya. teman-teman yang sama-sama percaya, Betul. sama-sama percaya Kristus. Terus kalau ketemu juga nanyanya, gimana kabar lu? Iya. Apa kabar hidup lu? Terus habis itu pas dia bilang, ini gue lagi bergumul, iya doa aja. Gue doain lu deh. Gua doain ya. Malam tidur, ya Malam udah tidur aja. ya udah tidur aja. Apa pendapat lu pada soal itu? Maksudnya jadinya seberapa penting berkomunitas di gereja? Berkomunitas di luar iya tentu penting. Semua orang tahu bahwa kita Pertanyaan adalah kenapa kita juga harus Harus berkomunitas, berkomunitas di di gereja. gereja gitu. seberapa penting. Ya itulah ya, kalau misalnya di luar itu kan mungkin sekedar catch up soal hidup kita yang biasa-biasa aja gitu kan. Kalau di gereja kan mungkin lebih apa ya namanya? Kehidupan rohani. Iya, kehidupan betul, rohani. kebutuhan rohani gitu. Seharusnya. Harusnya, Harusnya. harusnya. Tapi memang kalau gue pikir-pikir tadi lu ngomong kayak gitu ya. Artinya sebenarnya yang menjadikan itu penting gak penting itu tujuan nih kan. Hmm. Tujuannya, betul. Tujuan. Tujuan dari Ada tujuan yang berbeda harusnya. Hmm. Gitu kan. Jadi tujuannya apa? Melibatkan Tuhan dalam komunitas. Aku nggak tadi ngeliatnya kan kalau misalnya kita berkomunitas sama di luar tuh kayak ya udah sekedar mungkin kebutuhan sosial aja jatuhnya gitu kan. Kita kayak ya udah daripada sendiri juga kebutuhan lebih ya udah bersosialisasi aja gitu kan. Yang penting ada teman lah, ada grup gitu. Mungkin kalau misalnya ya komunitas gereja adalah ya kita tujuannya adalah melibatkan Tuhan sih gitu loh. Maksudnya kayak mungkin topik-topik, contohnya topik mulainya dilihatnya dari adalah topik yang dibahas di dalamnya gitu loh. Mungkin kalau ketika sama komunitas yang lain ngebahasinnya soal apa sih? Soal kerja lah mungkin atau apa gitu ya, kayak gimana lu karir segala macam. Ya mungkin di gereja juga bisa membahas itu, cuman lebih dari itu mungkin pembahasannya akan berbeda sih gitu loh. Lebih ke saling membangun secara rohani. Waduh, iya. Mudah kan? Teret. Nggak. Iya, tapi menarik ya, karena kan tadi si Reza juga sempat ngomong ya, kalau biasanya kalau komunitas-komunitas kayak gitu lebih banyak janjian kan. Kayak janjian yuk ketemu, bla bla segala macam. Tapi kan kalau di gereja berkomunitasnya kayak sebulan sekali, seminggu sekali, Jadwalnya. Kayak udah ada ada jadwalnya. jadwalnya. ya kan? Kayak kalau nggak ikut kayaknya Ya, Karena jatuhnya jadi lebih kayak bukan kewajiban, kayak istilahnya kayak Rutin. iya rutinitas Rutinitas, gitu. kan? Jadi Rutinitas. sounds boring banget gitu loh, yang kayak kalau misalnya sometimes kalau misalnya dia ngerasa kayak gua nggak merasa perlu ada di sini, gua nggak akan ikut gitu loh. Kecuali kan kalau yang tadi kan janjian karena dia mau gitu kan, ada mau kayak ayo yuk ketemu gitu karena gua mau ketemu gitu loh. Kalau ini kan istilahnya sudah disediakan tempatnya, tinggal lu mau datang atau enggak, itu pilihan itu aja kan sebenarnya. Kalau lu ngerasa lu nggak belong di situ ya udah gua nggak mau masuk gitu. Nah kan. itu sebenarnya pertanyaannya. Komunitas itu sebenarnya Ya. acaranya atau yang lain. Ya maksud gue itu bakal balik lagi sih ke tujuan dari komunitas itu sendiri. Seberapa penting supaya kita itu harus ikut. Karena sebenarnya banyak case gitu ya yang terjadi ketika hari Sabtu misalnya lo orang kerja. Kalau gua misalkan kerja. kayak gue nih, Heeh. kerjanya nggak tentu kapan. Bisa aja seharian full dari pagi sampai malam. Bisa aja Sabtu Minggu juga. Dan gue terus-terusan dalam 1 bulan ada job nih hari Sabtu. Nggak bisa ikut Weekend. terus. Itu gimana? Dan ya sebenarnya ada case lain juga, misalnya gue udah ikut ibadah kok tiap minggu. Gue udah ikut persekutuan doa juga persekutuan gitu ya. Kenapa gue harus ikut komunitas yang lainnya juga? Menurut gue semuanya akan balik ke itu tujuan berkomunitas. Tapi- seberapa penting berkomunitas, dan tadi udah dibahas sama Mas Felix soal kehidupan rohani. Kehidupan rohani itu kenapa kehidupan rohani? Ya karena kehidupan rohani itu juga penting gitu untuk kita. Tapi Karena ya- itu relate manusia sama Tuhan ya. Betul. Dan kita kan nggak mungkin ya ignore Tuhan gitu ya. Jadi kan ya itu harus dibangun gitu, dan itu jadi penting di hidup manusia. Tapi jadi kalau nggak datang Salah nggak? salah nggak? Dan bagus. Nah itu jawabannya tadi. Sebenarnya berkomunitas itu acaranya doang, sebulan sekalinya itu doang, atau ya kita berkomunitas sehari-hari selama kita hidup Betul. satu sama lain. Aku lebih yang itu sih yang kedua. Berarti memang jawabannya ya nggak salah. Iya. Sebenarnya nggak salah kan? Karena siapa yang menentukan standarnya juga nggak sih, kayak lu harus datang atau enggak gitu. Jadi paralelnya adalah salah nggak nih gue nggak ikut komunitas? Nggak salah. Tapi penting nggak lu berkomunitas? Penting. Ini kayak olahraga loh.
gue nggak olahraga salah Pilihan nggak? kan? Jatuhnya Iya, pilihan. jatuhnya pilihan. Nggak salah, tapi penting nggak olahraga? Ya, Penting. Itu balik lagi Nah, itu adalah balik lagi masalah- kesadaran. Prioritas. Iya benar, Prioritas. kesadaran juga, kesadaran akan maksudnya menurut lu itu penting atau enggak gitu, dan maksudnya apakah itu menjadi prioritas atau enggak gitu kan maksudnya. Kalau lu merasa suatu hal penting, pasti lu jadiin prioritas dan lu akan usahain itu duluan. Betul. Betul. Ya, perlu punya sadar dulu kalau itu penting. Memang harus sadar dulu. Udah sadar itu penting aja belum tentu jadi prioritas kan. Oh, Waduh. Saya maksudnya kita semua pasti setuju bahwa berkomunikasi itu penting. Betul. Ya kan? Penting. Setuju. Kan? Setuju kan? setuju. Setuju kan? Berkomunitas itu penting. Nah, tapi kan sekarang gini, ada sebuah masalah bahwa dalam berkomunitas itu, dalam segala hal ada masalah ya. Yep. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol ya, berkomunitas itu apa sih untungnya? Ya nggak ada untungnya, cuma nambah masalah doang sebenarnya. Karena dalam sebuah perkumpulan manusia, kalau semakin sering berkumpul, mereka kan sering banyak gesekan dan itu akan jadi problem, ya kan? Jadi pasti ada masalah, dan ada masalah yang cukup mengganjal buat gua dan buat kita semua mungkin ya, bahwa dalam sebuah komunitas itu kan adalah sebuah circle. Yep. Tapi sebuah circle itu nggak cuma satu, Banyak. di dalamnya itu banyak sekali. Di dalam lingkaran dan lingkaran pasti. Dalam lingkaran. Itu dan natural lingkaran. nggak sih? Maksudnya kayak ya istilahnya apa ya? Kayak lu berteman berlima nih, jangan rame-rame, tapi pasti ada aja yang dekat, 3 doang, 3 dekat, terus 2-nya lagi dekat. Kalau enggak, Apa ya, 3 bertiga, 2 dekat, 1-nya sendirian. Karena itu udah natural banget gak sih? Maksudnya itu udah Benar, terjadi, bahkan benar. even kita pas kecil aja loh. Maksudnya dari kita SD aja, bayangin aja anak kecil yang nggak ngerti apa-apa tapi bisa berkelompok, ngerti gak sih? Kayak secara naturnya aja tiba-tiba bisa berkelompok, bisa membentuk kelompok-kelompok kecil, itu padahal masih SD loh gitu. Jadi apa ya, kita pun kan maksudnya di gereja pun kayak ya kita dengan kita bersosialisasi dengan lingkungan luar juga, dan ya udah ketika di gereja kebawa gitu, pasti ada aja itu si hukum alam circle itulah pokoknya. Itu pasti akan secara natur akan terbentuk gitu loh. Apalagi ya udah Jadi kita tambah background kita juga beda-beda kan, Bener. pekerjaan Betul. beda, Iya. Iya, background tempat rumah, ekonomi, tempat tinggal ekonomi beda, orang ekonomi tua, beda. budaya, pendidikannya beda. Jadi memang ada perbedaan yang sangat banyak, signifikan beda. Jadi Betul. akhirnya orang punya, karena kan kadang-kadang berkumpul karena ada kesamaan ya. Betul. Iya, Betul. Heeh. betul. Seringan gitu ya. Betul. Selalu begitu kan? Selalu begitu. Selalu begitu. Jadi karena ada kesamaan, jadi mereka berkumpul. Makanya kadang-kadang kita perlu cari satu musuh yang sama biar kita bisa bersatu. Aduh. Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Jadi emang kalau circle begini emang susah kita hindarin ya. Ya, betul. Jadi memang kesimpulannya ya itu sesuatu yang normal gitu, perbedaan itu. Tapi masalah circle ini merembet ke banyak hal kan. Betul. Betul. Dengan ada circle-circle seperti itu, akhirnya circle-circle itu jadi sangat eksklusif. Dengan eksklusifnya itu ada orang-orang yang ngerasa Nggak bisa masuk nggak bisa masuk, not the part of us. dimanapun. Heeh. Ada orang yang nggak bisa masuk ke circle manapun. Betul, nggak bisa masuk ke circle manapun walaupun di dalam circle komunitas gereja, tapi dia merasa left out dan akhirnya ngerasa bahkan bukan di dalam circle-nya komunitas, gitu. Dan orang ini akhirnya left out, benar kan? Dan pertanyaannya adalah Kenapa dia level? kenapa dia left out? Satu, kedua, apa yang dilakukan komunitas? Apa yang kita lakukan? Apa yang komunitas lakukan? Usaha apa yang sudah dilakukan komunitas untuk menjangkau mereka? Karena jujur ya ini salah satu ya apa ya yang pertanyaannya memang sangat susah dijawab gitu loh, karena dari pun apa ya udah gitu sih, selalu menjadi pertanyaan yang besar dan itu menjadi misi gitu loh yang selalu dikerjakan gitu kan, kayak karena ya gitu sih Ya, betul. problemnya gitu. Actionnya apa biasanya? Komunitas lakuin apa biasanya untuk ngejangkau mereka? Sebenarnya banyak cara ya, misalnya lewat biasanya memang kan lewat persekutuan umum atau lewat Ya, event-event biasa. gathering ada gitu acara gathering contohnya. apa. Gathering kan lumayan banget, tapi memang gathering sih lumayan karena jadi mau nggak mau lu ngeblend kan. Karena lu dipaksa untuk masuk, ya kadang kan biasa kan kita kan kayak apa sih, membaur lah, itu kan dibuat kelompok-kelompok yang lebih membaur lagi lah gitu. Jadi supaya nggak mainnya sama yang itu lagi, supaya kenal juga sama orang yang lain-lainnya juga gitu. Jadi lumayan membantu sih gitu. Cuman ya abis itu balik lagi. Tapi sebenarnya kemarin pas kita discuss ada term yang menarik ya, apa? Komunitas itu seringkali minusing God, tapi Increasing human. increasing human. Gitu. Dalam hal
menjangkau jiwa-jiwa baru ya maksudnya. Betul. Kayak ini kita nggak ngomongin yang di GKY ya. Ini di gereja-gereja yang lain. Wakanda. Dari Wakanda ada gereja namanya Gereja Persatuan Wakanda Iya, Indonesia ada- lah, Indonesia ada lagi. beberapa yang gue perhatiin itu ya mereka membuat satu acara yang seru, acara yang welcoming, emang event yang bagus untuk orang-orang datang, tapi mengurangi esensi Tuhan di dalamnya. Jadi Tuhannya dikurangin, Mm-mm. serunya dinaikin Tambahin. untuk menjangkau bisa jiwa-jiwa Tapi baru. klaimnya kan Komunitas ya, Tuhan. klaimnya Iya. kan. Itu Istilahnya bener atau kayak enggak? istilahnya kayak lu bikin acara asik masukin Tuhan dikit kan? Ini ya. Itu benar atau enggak? Nah, Tujuannya benar. Atau cuman Apa? ya gimmicknya aja, judulnya doang. Judulnya aja. doang, isinya mah Dalamnya nggak mah ada. main-main aja, Iya, main gimmick. werewolf. Nah, Tapi jadi da- pertanyaan itu. Tapi dalam ya dalam benar hal nggak? ini tujuannya udah benar. Tujuannya emang, Iya, emang betul. untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, tapi Hmm. dengan caranya Seperti itu. iya mengurangi Tuhannya dan buat acara yang lebih baik, lebih seru. Hmm. Apakah benar? Jelas enggak gak sih? Kalau misalnya kayak begitu berarti kita kembali ke tujuan kita komunitas yang seru-seruan doang. Sedangkan perbedaan kita komunitas Kristen kita dengan komunitas yang lain kan ya berarti kan kita juga mau melibatkan Tuhan kan. Hmm. Jadi kalau kayak begitu jadi kita melupakan tujuan kita berkomunitas secara Kristen. Hmm. Tapi kita mau kok melibatkan Tuhan, tapi dikit. Nah, kalau misalkan emang begitu, kalau misalkan ya udah kita tarikin orang dulu nih, ya nanti pas semua orang udah di kita, baru kita ituin Tuhannya. Gimana tuh? Waduh kalau kayak begitu mah bisa pelan-pelan bisa ini lagi berkurang lagi orang-orangnya Nah. dalam komunitas itu. Gue suka nih kalimat ini nih. Gue suka ini dalam arti ini menarik. Karena artinya hidup di dalam Tuhan gak asik dong. Hmm. Ya nggak? Jadi maksudnya kayak mereka tertariknya itu mau gabung karena Karena mau cara- seru-serunya. Seru-serunya. Caranya. Jadi pas udah dimasukin, Wih, Wih. wih. Jadi ya Aduh, itu ini terlalu ini nih, hidup gitu. dalam Tuhan Uh-uh. jadi nggak asik dong ya. Iya, artinya hidup dalam Tuhan gak asik dong. Ya nggak? Kalau kayak gitu. Kalau ketika ada orang nih udah masuk ke dalam, setelah masuk ke dalam tiba-tiba mental karena ada Tuhan. Hmm. mental. Iya kan? Nanti hidup dalam Tuhan gak asik dong. Ya kan? Ya, balik lagi tadi, apakah ya itu jadi prioritas dia atau enggak gitu kan? Kalau itu dia nggak Ya. menjadikan itu Ya. prioritas kan bagi dia jadinya kayak ya buat aduh ini apa sih gitu kan, kayak aduh nih, aduh enggak deh, bukan gue banget nih gitu kan. Tapi emang di satu sisi itu memang akhirnya kembali lagi ke orang yang masuk ya. Maksudnya Tujuan mereka apa? tujuan apa yang mereka mereka apa? cari? Mereka apa? Betul, apa yang mereka cari. Jadi balik lagi kalau misalkan ada orang-orang luar sana mau masuk ke komunitas, kembali lagi harus cari tahu kita nih misalnya kita baru mau masuk, kita harus cari tahu kita nih tujuan berkomunitas di gereja Iya. misalnya tujuannya apa. Tujuan apa? Dan kembali lagi soal karena misalnya ya banyak pemerhati di gereja juga udah berusaha ya maksudnya kayak gimana kabarnya Iya, iya. gitu. Nah, susah nih. No. Tapi ada ya itu Heeh. dari kalau merekanya kayak aduh enggaknya, maksudnya kayak yang dianya pun, misalnya kayak gini, kita udah sebagai posisi dalam kita yang kita approach dia duluan lah bahasa gitu kan, kita yang sudah menghampiri dia duluan, kita yang nanya dia duluan. Tapi kalau dari dianya sendirinya yang nggak mau menutup diri istilahnya gitu ya, dia menutup diri kayak gitu ya susah juga dong jadinya. Betul. Gimana lu bisa berkomunitas kalau lu pun sendiri menutup diri gitu loh, Betul. nggak tidak mau membuka dan ya susah gitu loh jadinya. Tapi di sisi lain juga komunitas punya tanggung jawab, Betul. betul kan? Nah, ada satu case yang kemarin sempat kita bahas juga dan menurutku menarik ya. Maksudnya, case-nya adalah ketika ada sebuah komunitas Tuhan, komunitas Kristus, komunitas orang percaya di gereja yang ada kisah di mana ada seorang yang dalam tanda kutip berdosa lah ya, kita semua berdosa. Cuma ada orang berdosa dan merasa dirinya sangat hina, datang ke gereja, ke sebuah komunitas gereja, anggaplah komunitas anak muda kita, youth gitu ya, datang, and then mental, ya kan? Ada case itu gitu. Yep. What's the problem gitu? Maksud gua kayak, actually ini dia cari kita loh. Maksudnya dia datang kan bukan gue ujuk-ujuk datang karena gue iseng gitu kan, nggak mungkin. Datang kan dengan satu apa ya, datang ke gereja ya orang. Ya. Mana ada sih datang ke gereja tidak ada
tidak ada kepikiran gitu, ini ada Tuhannya nih, gitu kan. Kan nggak mungkin dong. Dia masuk ke gereja, dia pikir mall, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagus nih gerejanya. Iya, bagus nih. Kayak tapi mall kan deh. emang ada. Iya. Emang Oh, ada ya yang Emang lihat. ada kan yang Oh, dalam mall? iya sih, benar. Atau nggak benar. kayak enak nih gerejanya parkirnya banyak. Gua nggak pusing-pusing gitu kan. Enggak, balik ke case yang tadi. Iya, guys yang tadi. Emang dia merindukan. Iya, dia emang merindukan kan berarti. Ya misalnya langsung aja misalnya bandar narkoba gitu ya. Mau Misalnya kerja, berat ya kita- bun. Ekstrim Jangan ya, itu Wak. deh. Misalnya contoh ya, Iya. contoh ekstrim lah ya. Anggaplah tadi bandar narkoba datang ke sini, kucuk, datang dalam masuk ke bawah, terus mental. Kenapa kira-kira? Kenapa? Coba. Ya paralel dengan Felix yang tadi dia kasih case-nya ya, yang soal minusing God sama apa increasing human ya. Menurut gua ya Jadi itu jawabannya nggak boleh ya? itu nggak boleh, itu salah. Itu salah ya? Dan relate sama case lu ini berarti jawabannya adalah akhirnya di dalam komunitas itu harusnya quality over quantity. Kualitas itu di atas kuantitas. Berarti orang yang tadi datang itu dia nggak menemukan apa yang dia cari dong. Yap. Dan tentunya harusnya yang dia cari tentunya penerimaan, Penerimaan. dikasihi. Nah, Mungkin ya. itulah kualitas komunitas harusnya. Itulah Hmm. next question yang harusnya jadi ya. Komunitas yang berkualitas itu seperti apa? Isinya tuh orang-orang kayak apa sih? Ya, isinya itu orang kayak apa sih? Hmm. Kan kita tahu yang tadi event itu misal event minusing God sama increasing human itu udah pasti salah. Jadi soal berapa banyak yang datang itu nggak kuantitas itu kan jelas Akhirnya jadi di bawah- tidak. Bukan Iya, yang nggak penting. nggak itu penting. bukan itu yang penting, tapi hasilnya. itu hasilnya betul. Di atas itu lebih penting kualitasnya, kualitas komunitasnya. Seberapa bertumbuhnya gitu kali Betul, ya, lebih betul. kayak gitu. Seberapa ada Tuhan kan? Sebenarnya kan kualitas yang dicari dalam sebuah komunitas gereja adalah ada Tuhan di dalamnya Ada kan? Tuhan di Ada dalamnya. Tuhan dalamnya. Dan tidak hanya ada Tuhan di komunitas itu, tapi ada Tuhan di setiap orangnya. Apakah Bukan dalam- cuma di satu orang. terus Iya. kayak, Heeh. apakah di dalam komunitas itu isinya orang-orang suci? Nah, ini yang menarik menurut gue. Ada satu hal ya, maksudnya ada satu komunitas di sebuah daerah ya. Bukan kayak Mabes kan? Wakanda, Wakanda. Bukan di Wakanda. Komunitas ini tuh terlihat sangat Tuhan. Kata bener. Enggak beneran serius. Sangat apa ya? Menurut gua baik, sangat rohani sekali. Kita kalau ngobrol kan sangat lu harus menggumuli segala sesuatu dengan Tuhan. bla, bla, Pokoknya bla, bla. baik deh. Baik deh pokoknya Beda. Alkitabiah. banget. Parah. Referensinya banyak. Setiap kata-kata yang keluar ayat Alkitab. Betul, menurut buku yang sudah saya baca gitu kan isinya. Nah, tapi maksud gua gini. Orang-orang akhirnya nggak bisa masuk situ juga. Orang-orang akhirnya mental tuh. Ya kan? And this point kan jadi pertanyaan menurut gue. Serba salah kan jadinya. Maksud gua Kenapa? kenapa? Maksud Iya. gua gini loh. Kan itu udah masuk gak sih? Maksud Iya. gua kayak Betul. itu kriterianya tuh. Nih kan? Nih, kriterianya ada Tuhan nih. Ini Tuhan banget dah. Tapi kok masih gitu juga. Tapi kok ya? masih mental? Kan Ya. itu yang jadi apa ya? Pergumulan juga ya. Kayak kesannya buat kita tuh jadi serba salah. Tapi bukan serba salah kayaknya, emang ada yang salah gitu. Iya. Bukan serba salah, emang ada yang salah. Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah dengan tidak ada Tuhan Iya. dalam tanda kutip, dan ada yang salah dengan ada Tuhan nih. Ayo. Sebenarnya bukan ada Tuhannya yang salah. Karena di case orang-orang yang di dalamnya orang-orang suci itu lebih sering tuh mereka ada orang berdosa. Orang berdosa. Berarti sikap di manusianya dong. Ah, Sikap oke. ke orangnya dong berarti. Lu tuh harusnya gini-gini, lu nggak boleh kayak gini-gini. Berarti jatuhnya ke individunya dong. Individunya, Dan benar. maksudnya karakter suci si komunitasnya itu loh. Maksudnya si karakter Orang-orangnya. suci orang ini ya orang-orang Dan individu mereka sucinya menganggap itu. diri mereka Iya. Suci banget. sudah orang yang lebih baik, Hmm, bukan orang-orang yang Jadinya berdosa nggak ada juga. penerimaan untuk betul. ya itu sih. Artinya yang salah bukan komunitasnya, Baik lagi individunya. individunya yang salah. Komunitas emang nggak, Komunitasnya nggak ya salah. nggak salah. Ya udah komunitasnya. emang seharusnya seperti Harusnya itu. seperti Cuman itu. ya jatuhnya jadi
individu-individunya yang di dalam ya. yang dalamnya yang bermasalah. Nah, gue tertarik banget sih ngomongin soal ngerasa diri itu suci sekali. Sering ya, maksud gue nggak bisa ngelak lah bahwa mungkin di antara kita gitu ada yang ngerasa bahwa susah banget sih, maksudnya kayak ada orang masuk gitu ya dengan perbedaan yang kontras sekali, gaya hidup yang beda banget, dia masuk ke kita nggak biasa lakuin apa yang dia lakukan, dan kita akhirnya jadi judgement. Itu satu hal yang Itu natural banget. Iya, natural banget. Hmm. Secara sendirinya. Dan sulit sekali tentunya. Walaupun teorinya udah tahu harusnya gimana. Iya, bener. Tapi Harusnya gimana? prakteknya Bener, prakteknya apa ya? Nah, teman-teman, kan tadi kita ngomong soal komunitas itu biasa selalu ada kesamaan. Gue jadi kepikiran gitu. Sebenarnya akhirnya jadi problem adalah kita terlalu berusaha gak sih untuk suci? Dalam tanda kutip ya. Berusaha suci nggak apa-apa, iya kan? Harus dong berusaha serupa dengan Iya. Kristus. We should gitu, kita harus, we betul. must gitu. Tapi ketika terlalu berusaha sudah suci, that's a problem kan? Iya. Karena bayangin aja jijik gitu. gue pernah dengar Oke. satu kalimat ya, dibenerin kalau salah. Gereja itu harusnya isinya tuh bukan orang-orang suci, harusnya tuh benar-benar semua isinya orang berdosa. Bukan titik, semua orang-orang berdosa, namun mereka sadar mereka berdosa dan mereka perlu Tuhan. Jadi harusnya isi bukan orang-orang yang udah suci, isinya tuh harusnya orang-orang yang Betul. masih berdosa tapi mereka sadar. Karena Tuhan bilang kan, Yesus bilang, aku datang kemari bukan untuk orang-orang Bukan untuk Sehat. menyelamatkan. Iya. Ya. bukan orang-orang sehat. Dokter ada bukan untuk orang-orang sehat. Dokter ada untuk orang sakit. Dan begitu pun Tuhan. Tuhan datang bukan untuk orang-orang suci. Tuhan datang buat orang-orang berdosa. Well, dan pertanyaannya kan tadi Felix bilang dalam gereja itu adalah isi orang-orang berdosa yang sadar bahwa dia berdosa. Dan menjadi pertanyaan ketika orang-orang berdosa datang dari luar masuk ke dalam komunitas kita dan akhirnya dia mental, kan jadi pertanyaan. Sedangkan itu di- tanggung jawab. tanggung jawab kita. Dalam arti gini, sedangkan dalam Alkitab tertulis bahwa orang-orang berdosa itu sangat nyaman berada di sekitar Yesus. Iya, benar. Dan kita bilang kita ini murid Kristus, Tapi kita menolak. tapi kita membuat orang mental, Buat orang gak nyaman. orang nggak nyaman berada di sekitar kita. That's a Dan problem. akhirnya kan kita pun mencerminkan Tuhan kan gitu. Dan Harusnya. akhirnya iya. Jadi justru itu makanya ketika kita membuat orang mental itu kan jadi merepresentasikan Tuhan Iya. itu sendiri. Jadi Oh, ya iya, ngerti iya. kan? Jadi Benar, maksudnya jadi orang kan Kita akan membuat mikirnya- kesan. Betul. Jadi ketika orang mental pun akan mendapatkan kesan atas yang kita lakukan itu loh. Padahal kan maksudnya Tuhan yang nggak salah, manusianya yang Iya, salah betul. gitu kan. Betul. Tapi jadinya itu pun jadi mencoreng nama Tuhan juga Betul, gitu setuju, loh. setuju. Karena kita Jadi memang- sebagai representasi mereka Tuhan Benar. kan gitu loh. Kayak Betul. gitu. Yang harusnya dalamnya ada kasih, harusnya mereka bisa nyaman. Iya. So kuncinya sebenarnya kalau menurut gue ya lu jadi apa adanya lu aja. Maksudnya don't try too hard lah. Maksud gue kayak kadang-kadang tuh menggelikan melihatnya gitu. Kadang-kadang kayak apaan sih? Udahlah biasa aja. Kayak lu nggak pernah, maksudnya kayak lu nggak pernah ngelakuin dosa setitik gitu. Kayaknya kesannya gara-gara misalnya dia bandar narkoba terus lu kerjanya bohong tiap hari, lu lebih bisa ditoleransi dibanding dia gitu loh. Dan betul. itu Padahal lu enggak. harus sadar Enggak. kalau Tuhan tuh ngeliat seberapa besar Semua dosanya. dosa sama aja. Lu mau bohong tapi orang lain membunuh, ya sama-sama dosa. Ya kita tidak mentoleransi membunuh. Iya. Nggak begitu ya. Maksudnya intinya ya dosa apapun tuh nggak ada yang besar atau Iya. kecil, semuanya Benar. dosa. Dan lu Semua dosa. berdosa lebih, menurut kalian lebih kecil, nggak membuat mereka lebih suci. Yang buat diri kalian lebih suci Iya. gitu. Jadi Jadi sebenarnya lu sama aja sama mereka mm-mm. yang baru mau datang itu. Karena kalau kita lihat dari teori berkomunitas ya, teori berkomunitas, intinya dari berkomunitas kan orang kalau memiliki rasa kesamaan, ada satu kesamaan, mereka akan berkumpul. Ya pasti aja mental lah. Iya. Mereka ngerasa sama kok. Hmm. Lu pada bertingkah kayaknya lu suci banget, sedangkan mereka ngerasa mereka hina sekali. Betul. Ya pasti ngerasa nggak sama Betul, lah, betul, pasti betul. cabut. Nah, kita harus
sadar bahwa kita tuh nggak ada bedanya kan. Kita Betul. harus sadar dulu itu tuh, bahwa kita tuh nggak ada bedanya, kita sama-sama berdosa, kita sama-sama penuh dengan kekurangan, and then mereka bisa fit in sama kita. Dan selanjutnya ya, yuk bareng-bareng kita menuju ke arah yang lebih baik. Aduh. Balik lagi ya, kampanye dia. Kampanye. Oke. Tapi menurut gue ya, memang di komunitas di gereja itu, ini jadi perbedaan terbesar sih komunitas di gereja dengan di luar. Di komunitas gereja harusnya itu jadi tempat yang paling equal antar manusia. Jadi nggak peduli lu bos, nggak peduli lu karyawan, nggak peduli lu OB atau apapun, Tuhan lihatnya sama kok. Benar. Tuhan lihat lu manusia. Jadi despite of dosa ya, kan tadi kita ngomongin dosa ya, lu membunuh, lu Dosa bohong dan background. dan background. Dan jadi ya itu, jadi dosa dan background itu Tuhan lihatnya sama. Benar. Harusnya Harusnya jadi harusnya tempat yang paling komunitas equal dan paling kita nyaman harus harusnya. terima, Karena dan paling nyaman. ya kalau semua kita sadar kita orang-orang berdosa, nggak akan ada judge satu sama lain pasti membangun, ya itu akan harusnya jadi tempat paling nyaman. Betul. Dan kalau misalnya dari semuanya komunitas itu semuanya tahu gitu, sadar kalau dia itu adalah maksudnya manusia berdosa yang maksudnya punya keinginan untuk lepas dari dosa itu, pasti kan mau bertumbuh sama-sama gitu loh. Betul. Nggak ada yang bakal ketinggalan satu, ya udahlah lu emang maksudnya kayak udahlah emang dasar lu nya aja nggak mau bertumbuh gitu. Tapi justru saling membangun gitu loh, kayak kenapa lu kayak gini, ayo kita bareng-bareng bisa, yuk kita walaupun sulit ya bareng-bareng, jadi saling membangun gitu karena udah ada rasa kesatuan. Iya, gitu. ada rasa kesamaan, Iya. ada rasa sama gitu. Sama kayak komunitas motor lah, kayak sama-sama demen motor nih. Ya sama-sama pengen bikin motor mereka sama-sama bagus. Sebagus mungkin gitu. Kayak kalau misalnya ada temen yang ngerasa bahwa bagusan pakai pelek ini tahu dibanding lu pakai pelek itu udah mahal, kualitasnya nggak bagus kan, suka gitu ya. Karena kalau komunitas gitu ya, kayak komunitas motor nih, modif motor nih, mereka suka Enggak, tahu enggak jangan kayak yang gitu, ini. enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya? Gue nggak pernah ikut sih komunitas motor ya. Cuman gue lihat begitu ya. Iya, Kayak benar, gini. benar. Heeh. Bisa jadi, gua Bisa juga nggak jadi, tahu. Iya. bisa jadi. Sama Crazy. kayak orang pacaran juga kalau udah rasanya nggak sama, Apa tuh ya rasanya udah nggak sama? Ya, yuk. Yo, pacaran juga komunitas ya? Iya, benar bersih ya. Ya, gimana ya? Pacaran berkomunitas ya? Kalau komunitas kan rame-rame. Masa Oh. pacarannya rame-rame? Beda dong. Oh iya. Jadi kalau dua orang nggak bisa komunitas gitu. Enggak. Kalau menurut gue ya, kalau komunitas kan lebih rame gitu. ya udah Nggak melenceng, tahu. udah melenceng. Ya sebenarnya menurut ya gue juga setuju juga kalau ya ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa dalam satu komunitas ya, dan kita bisa saling sadar dan kita bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan ya berarti kita udah tahu nih berarti tujuan komunitas kita tuh apa. Kita mengerti tujuan komunitas kita sebagai orang Kristen tuh apa. Ya, betul. Tentunya ya, kalau gue lihat dari apa yang kita omongin tadi ya, tujuannya adalah pertama supaya orang masuk ke kita merasakan Tuhan, dan di dalam itu semua komunitas ini ada Tuhan, dan di dalam setiap orang itu ada Tuhan. Ya. KPI-nya apa? KPI. Pasti itu mayones Apa ya. tuh? QP, bukan QP. Aduh. Ayo product Tujuannya, placement. Goalnya apa? Kan kita harus tahu goals-nya. Ya. Akhirnya apa? Apa nih perilaku yang perlu dilakukan? Ya tentunya itu tadi saling menajamkan Ya. satu sama lain, saling menguatkan, saling menerima menurut gue ya. Menerima, betul. Menerima. Karena menerima itu nggak mudah loh. Betul, Menerima tuh setuju. sulit sekali. Jadi kita udah sempat ngomong juga bahwa kalau ada orang tiba-tiba di luar kebiasaan beda, waduh, bergolak hati kita kan. Ini orang gimana sih gitu kan? Apa sih? Iya kan, kayak gitu kan. Dan itu manusiawi sekali. Betul. Itu manusiawi sekali dan it's okay, tapi ya don't try so hard, don't try too hard, tapi mencoba untuk lebih baik. Gitu. Gitu kan. Ada ayat firman Tuhan. Gila, biar rohani. Nih udah ada. Nah, ayo apa? Ja, bacain. Gue dong. Nah, Nggak ya, perlu baca, favorit perlu dia. baca. Oh, Nggak ayat perlu gua favorit. baca. Udah hafal. Apa tuh? Ayat kali ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat Pakai gerakan 7 sampai 10. Pakai gerakan dong, Aduh. pakai gerakan. Iya. Ke kamera, yang Kamera. itu. 4 Yohanes Satu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampainya gimana? Ya sampai 10. Iya. 10. Heeh. Marilah kawan-kawan kita saling mengasihi di dalam Tuhan, karena kasih itu berasal dari
Tuhan atau Allah ya? Allah. Allah. Ah. Dan barang siapa yang tidak mengasihi bukan berasal dari Allah. Bener gak? Ya benar. Yeay. Terima kasih Nanti dikasih aja, stiker, ya. nanti dikasih stiker. Sama Ntar permen. ayatnya yang Sama ada di langsung, sini ya. sama langsung, sama langsung. Ada langsung nanti. Iya, semoga ini bisa jadi kekuatan yang bawa. Sebenarnya ini ayat ini sangat menguatkan buat komunitas dalam gereja ya. Maksudnya kita harus sadar bahwa dalam hidup dalam Tuhan itu perlu saling mengasihi. Hidup dalam komunitas Kristen itu perlu saling mengasihi, teman-teman. Bagi kalau kita rekap dari yang kita bahas tadi, teman-teman jangan gini. Untuk yang di dalam komunitas ya, jangan berpikir bahwa selalu orang nggak mau ikut komunitas kita. Kenapa? Karena dia nggak dipilih Tuhan. Ada yang ngomong gitu ya. Terus ada yang bilang juga Lu tau dari mana? ada di Wakanda. Enggak, maksudnya lu tau dari mana? kalau Iya lu pilih bener. Tuhan? Lu tau dari mana dia nggak pilih Maksudnya Tuhan? itu. Iya, Iya, maaf, sorry, maksudnya bukan sorry. Aneh. Gue takut ditodong. Enggak. Gue udah ngomong di Wakanda nih, biar aman. Iya. Lu tau dari mana dia nggak dipilih Tuhan? Itu satu. Kedua, jangan berpikir bahwa dia yang duniawi. Semuanya salahin orangnya mental. Hmm. Lah, tanggung jawab kita sebagai komunitas nggak dipikirin gitu loh. Nah, jangan-jangan kita yang salah loh. Jangan-jangan kita sebagai part of the community yang salah. Yep. Komunitasnya sih nggak pernah salah menurut gue. Selama tujuannya benar. Hmm. Balik ke tujuan. Tapi jangan-jangan kita yang salah gitu loh. Kita sebagai part of the community tidak mencapai quality yang harusnya. Gitu loh. Dan kadang-kadang terlalu memaksakan apa yang bukan kita. Gitu. Bisa suara. Makanya kan kalau misalnya kayak di Alkitab juga awal jemaat mula-mula juga cara mereka bertumbuh sama berkomunitas kan ya mereka berdoa saling menguatkan kan. Bukan kayak menceritakan gua serohani apa diri gua, enggak kan. Enggak. Bener. Ya kita menyadari kita ini berdosa, sama-sama berdosa, ya kita saling berdoa, saling menguatkan. Ya, Itu kayak kuncinya cuma itu sih. Sama. Iya, equal. Everyone, semuanya sama. Dan gue menggasih gambaran satu gambaran nih, gue kepikiran bahwa komunitas itu adalah persahabatan, teman-teman. Nggak peduli kapan ketemunya, kadang nggak harus yang sebulan sekali harus ketemu, nggak juga. Ada juga orang sahabat udah lama ketemu cuma setahun sekali. Ketemu setahun sekali, tapi teman-teman, di dalam persahabatan itu yang nggak ketemu rutin, ada satu kesadaran bahwa gue butuh dia butuh gue. Kalau gue butuh dia ada. Kalau dia butuh gue ada. Dan gue akan marah ketika dia butuh gue, dia nggak cari gue. Dan dia pun sebaliknya begitu. Justru kayak gitu ya. Justru harusnya begitu menurut gue. Bukan kayak nggak ikut ke komunitas terus dijudge kayak ih manusiawi, duniawi lu gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Gitu kan. Terus yang di dalam ngerasa gue gerejawi sekali. Ya, Nggak betul, juga betul. gitu loh. Jadi memang kesimpulannya ya komunitas tidak terlepas pada satu acara atau 2 acara, 3 acara, tapi harusnya. memang persahabatan sepanjang hidup lu gitu. Betul. Kan. Tapi ini Itu bukan jadi poin plus, maksudnya poin plus dari komunitas gereja. tapi bukan berarti ya lu nggak usah ikut. Betul. Justru acara itu ya waktu kita untuk ya bergumul bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Udah disiapin nih Ya, Wadahnya. Wadahnya udah ada. Iya. Karena kalau nggak disiapin juga makin nggak datang nggak ada. Ini udah ada nih. Iya. Makanya yuk kita Pakai. ikut komunitas. Kita Iya. pakai. Iya. Ya, hari ini sih obrolan hari ini buat kalian yang belum berkomunitas ya. Kita pengen bilang bahwa ada satu kesadaran kita bahwa emang nggak sempurna ya. Maksudnya, aduh, kita cuma bisa salah napas kadang-kadang. Memang bener. Tuh. Kita pun juga yang udah lama berkomunitas aja di dalam komunitas itu ya, kita pun juga masih sadar ya kita sering ngelakuin dosa. Betul. Hmm. justru ya sebenarnya orang-orang yang seperti kita ini yang rawan. Ya nggak sih? Betul. Kadang-kadang kita bisa kelewatan batas ngerasa suci banget Iya. gitu. Dan ya kita cuma pengen bilang sih bahwa pertama buat yang sudah berkomunitas yuk sama-sama kita belajar untuk apa ya? Jangan berasa kayaknya suci banget gitu. Gue berdosa.
Ya kita harus sadar gitu kita berdosa. Kita harus sadar bahwa kita pun perlu dibangun gitu. Nggak cuma orang lain yang perlu dibenerin, kita juga banyak yang perlu dibenerin. Walaupun Rival ngomongnya kayak gini juga dia belum sempurna. Betul. Betul. Walaupun gua ngomong kayak gini, gua Kita masih semua banyak juga salahnya. masih Iya. belajar. Dia bukan orang yang suci. Heeh, gua nggak. Dia yang paling gua- berdosa malah. Bener, bener banget. Gue yang paling, bahkan gue bisa bilang gue paling sesat di sini. No, mereka rajin ikut, gue enggak gitu kan. Jadi maksudnya, ya apa ya, be normal aja lah. Nggak perlu muluk-muluk lah. Gara-gara ngelihat kayaknya orang tuh kayaknya gereja gitu ya. Terus harus suci, enggak lah. Jadi diri lu apa adanya aja. Kalau kayak lagunya Awak Karin gimana tuh? Apa? Waduh, yang mana nih? Yang itu yang apa sih? Kamu Kamu suci, paling aku suci, aku paling penuh penuh dosa. Nah, Nah, jangan sampai orang ngerasa kayak gitu loh. Iya, iya. Maksud dia, jangan sampai orang ngerasa gitu. Kenapa Korin ngomong gitu? Karena semua orang judge dia. Semua orang tuh kayaknya semua orang tuh ngomong kayak di paling bener gitu loh. Kayak nggak pernah ngelakuin kesalahan. Nah, itu yang menurut kita semua gitu ya, untuk ya kita hindarilah seperti itu. Gitu. Nah, terakhir banget ya, memang kita pengen ngajak semua teman-teman yang nonton, yuk sama-sama kita berkomunitas, teman-teman. Sama-sama kita kumpul di sini gitu loh. Ya kita harus akui bahwa kita nggak sempurna, tapi ada satu hal yang kita pengen ajak teman-teman adalah yuk kita bertumbuh sama-sama. Yep. Karena memang tujuannya itu kan, tujuannya adalah ketidaksempurnaan itu saling menopang gitu, yang sama-sama tidak sempurna kita saling menopang satu sama lain untuk mengingatkan bahwa lu ada ketidaksempurnaan lo, lu kita bisa perbaiki lo, kita bisa Ada bertumbuh. kesamaan. Tadi kan dia bilang kalau berkomunitas itu cenderung ada kesamaan kan. Kesamaannya adalah kita semua tidak ada yang sempurna. Betul. Kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Dan kesamaannya adalah kita semua diselamatkan Tuhan. Yes. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Itu kesamaannya. Ya kalau di dalam sebuah komunitas gereja nggak ada Tuhan nih, yang nggak ada gunanya. Iya. That's why datang ke komunitas gereja, karena kita butuh Tuhan. Ya so. Dan Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah selamatin kita. Yep. Gitu. Dan Wow. sebenarnya ada satu pesan lagi sih. Hmm. Apa tuh? Buat orang-orang yang pengen join komunitas kita juga harus ekspektasinya juga harus yang benar gitu loh. Jangan cuma nyari mau serunya doang, nyari Ya. temennya doang, dan harus benar. Kalau di sini tuh kita komunitas yang dalam Tuhan, ya emang harus itu jadi utamanya, Betul. Betul. Yes. bukan yang seru-serunya yang jadi utama. Betul. Dan komunitasnya harus ingat tujuannya sesuai Tuhan. Iya itu. Ya. Iya kan? Kadang-kadang komunitasnya juga suka PA, ya kan? Mikir, ini orang pada nggak mau nih, pada nyarinya seru-seruan nih. Bikin seru-seruan, Tuhannya dikit aja gitu. Bukan Jadi di sini gitu. kan? Bukan di sini. Bukan. Wakanda. 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 Nah itu ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman, dan teman-teman bisa belajar sesuatu. Teman-teman sekali lagi jangan lupa difilter. Apapun kita omongin kadang-kadang bisa salah juga sih. Betul. Cuman ya harapannya teman-teman tahu bahwa kita tuh truly, kita mencoba jadi apa adanya. Benar-benar hari ini tuh apa adanya kita aja gitu. Makanya tadi diam, nggak jelas. Emang nggak jelas orang-orangnya, nggak ada yang benar-benar truly Melenceng straight. topik, melenceng. Melenceng banget gitu. Jadi teman-teman datanglah dengan diri kalian apa adanya ke kita, dan kita akan jadi apa adanya diri kita, dan kita akan berusaha untuk make it good, dengan maksud adalah ya kita sama-sama kok, kita equal, kita berusaha untuk bisa menerima gitu sih. Yep. So segitu aja dari kita mungkin. Yes. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Mungkin kalian terkantuk-kantuk tadi. Semoga tadi ada lucunya. Di awal doang Semoga. Di kayaknya. awal doang, Di awal tengah-tengah doang. mulai nggak lucu. Iya. Mulai terlalu serius, terus Mulai ada terlalu serius, diemnya, ada mulai diemnya. mikir Iya. kan. Jadi semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa belajar sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan yuk welcome di Closingnya pantun. Oke. Closingnya gue ya. Ya. 2, 3, ayam berlari. Wih, Asik, cakep. Sampai jumpa lagi. Thank you semuanya. Bye.